Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Indriani Peputungan, asal sekolah SMK Negeri 1 Kota Mobagu, kelas saya 10 TKJ 1. Baiklah, saya akan menjelaskan materi simkonim tentang pengertian komunikasi sinkron dan asinkron. Pengertian komunikasi sinkron dan asinkron. Pengertian komunikasi, proses penyampaian pikiran oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain. Pentransferan makna di antara anggota kelompok. Komunikasi terjadi jika saya berbicara Anda mengerti, dan sebaliknya jika Anda yang berbicara saya mengerti. Fungsi komunikasi. 1. Sebagai informasi. Komunikasi membantu proses penyampaian informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan. 2. Sebagai kendali. Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Yang ketiga, sebagai motivasi. Komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada para karyawan apa yang harus dilakukan. Yang keempat, sebagai pengungkapan emosional. Interaksi sosial dan komunikasi yang terjadi di dalam komunikasi menunjukkan kekecewaan dan rasa puas. Jenis-jenis komunikasi. Komunikasi lisan atau verbal, yaitu komunikasi menggunakan kata-kata, baik hal itu diucapkan maupun ditulis. Komunikasi nirkata atau nonverbal, yaitu komunikasi menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak atau bahasa isyarat, gestur atau gambar. Komunikasi daring. Komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Komunikasi yang terjadi di dunia semu atau lazim disebut komunikasi di dunia maya atau cyberspace. Web chatting, WhatsApp, Telegram, email, Facebook, dan Twitter. Kelebihan komunikasi daring. 1. Dapat dilakukan kapan saja di mana saja. 2. Efisien biaya. 3. Efisien waktu. 4. Terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Meningkatkan intensitas berkomunikasi. Yang kelima, meningkatkan partisipasi. Kekurangan komunikasi daring. 1. Tidak mewakili emosi pengguna. 2. Memerlukan perangkat khusus. 3. Terlalu banyak informasi yang tidak penting. 4. Menyita konsentrasi. Jenis komunikasi daring. Komunikasi daring serempak atau komunikasi daring sinkron adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak, waktu nyata, real time, contoh, teks dan video chat. Komunikasi daring tak serempak atau asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Contoh komunikasi daring asinkron adalah email, forum, rekaman simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web. Komponen pendukung komunikasi daring. Yang pertama, hardware. Perangkat yang bentuknya dapat dilihat ataupun diraba oleh manusia secara langsung atau berbentuk nyata, misalnya komputer, headset, mikrofon, serta perangkat pendukung koneksi internet. Yang kedua, software. Program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan yang dikehendaki. Program diperlukan sebagai penjembatan antara perangkat akal, brainware, dengan perangkat keras, hardware. Misalnya Skype, Google Plus, Hangout, web konferensi, dan lain-lain. Yang terakhir, brainware. Komponen ini adalah mereka manusia yang terlibat dalam penggunaan serta pengaturan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melaksanakan komunikasi daring. Etiket komunikasi asinkron. 1. Gunakanlah bahasa yang baik dan sopan. 2. Tidak menggunakan jenis huruf font yang beragam. 3. Kejelasan penulisan subjek. 4. Perhatikan penerimaan CC dan perhatikan juga penerimaan BCC email Anda. Dianjurkan untuk mengirim CC ataupun BCC berdasarkan hak membaca email tersebut.
Kelima, segera menanggapi pesan yang diterima. 6. Tidak meneruskan pesan yang tidak penting. Etiket komunikasi sinkron. Gunakan nama asli dan lokasi Anda. Sebelum dimulai cek perlengkapan audio Anda, pastikan semua peserta dapat mendengar suara Anda. Jika Anda sedang menggunakan mikrofon, carilah lingkungan yang tenang. Jangan sampai ada suara di sekitar Anda mengganggu jalannya konferensi. Saat Anda dipersilahkan berbicara, teruslah berbicara. Fokus pada diskusi, jangan melakukan aktivitas lain ketika sedang melakukan konferensi.